Gugu gaga, gugu gaga, gugu gaga. Guys, kalau lo dengar kata Amerika Serikat sekarang, apa sih yang muncul di otak lo? Negara adidaya, pusat pop kultur, atau kiblat ekonomi dunia? Flashingnya gak main-main kan? Tapi pernah gak lo ngebayangin, kalau negara sekuat itu, dulunya cuma kumpulan 13 koloni kecil yang miskin, tertindas, dan sering dibully sama final boss dunia saat itu, yaitu Kerajaan Inggris. Beneran oke. Di abad ke-18, Amerika itu bukan siapa-siapa. Mereka cuma ladang komoditas buat Inggris. Bayangin, lo kerja keras, bertani, nyari duit, tapi semua aturan dan keuntungan lo harus tunduk sama raja yang jaraknya ribuan kilometer dari seberang samudra. Dan parahnya, lo nggak punya hak suara sama sekali buat protes. Red flag banget kan? Nah, di video kali ini kita bakal spill the tea. Gimana kaum underdog ini nekat bikin gerakan revolusi yang ngubah sejarah dunia selamanya. Tonton sampai habis karena plot twistnya seru banget. Mantap. Semua drama ini dimulai gara-gara Inggris lagi bokeh. Jadi, sekitar tahun 1756 sampai 1763, Inggris itu habis ikutan perang besar namanya Perang 7 Tahun melawan Prancis. Inggris menang sih, tapi dompet mereka nangis, alias krisis keuangan. Terus, menteri-menteri di Inggris mikir, gimana kalau kita minta duit ke koloni kita di Amerika saja? Kan kita udah jagain mereka dari Prancis. Warga Amerika langsung trigger. Masalahnya bukan cuma karena nominal uangnya, gengs, tapi prinsipnya mereka punya jargon terkenal. No taxation without representation. Artinya, lo gak boleh narik pajak dari kita kalau kita gak dikasih kursi atau perwakilan parlemen London buat nyuarain pendapat kita. Tapi apa respon Inggris? Mereka cuek aja. Hingga puncaknya terjadi pada Desember 1773 di Boston. Warga koloni udah kehabisan kesabaran. Kelompok perlawanan yang namanya Sons of Liberty bikin aksi protes paling sapek di masanya. Mereka nyamar jadi suku asli Amerika, Native American, nyelinap ke 3 kapal dagang Inggris yang bawa teh, terus ngebuang 342 peti teh ke laut. Peristiwa ini dikenal sebagai Boston Tea Party. Kalau dihitung pakai duit zaman sekarang, kerugian teh yang dibuang itu nilainya miliaran rupiah, guys. Inggris langsung ngamuk, memblokade pelabuhan Boston dan ngirim pasukan militer tambahan. Vibe-nya makin tegang. Perang udah di depan mata. Tahun 1775, suasana udah gak bisa diselamatkan lagi. Di kota Lexington dan Concord, pecah pertempuran pertama antara milisi lokal Amerika yang disebut Minutemen melawan tentara reguler Inggris yang dijuluki Red Coats gara-gara seragamnya warna merah menyala. Tembakan pertama di pertempuran ini sering disebut sejarah sebagai The South Hearthrun Award, karena tembakan inilah yang memulai runtuhnya dominasi kerajaan terbesar di bumi. Melihat situasi yang makin kacau, 13 koloni ini akhirnya sadar kalau mereka harus bersatu. Mereka bikin kongres kontinental dan nunjuk satu orang buat jadi komandan tertinggi angkatan perang mereka. Siapa dia? Yap, George Washington. Dia ini tipikal pemimpin yang karismatik, tegas, dan mentalnya baja banget. Walaupun pasukan yang dia pimpin awalnya cuma petani-petani lokal yang gak punya seragam, serasi, dan minim pengalaman perang. Nah, momen paling penting terjadi pada 4 Juli 1776. Kongres secara resmi mengesahkan Declaration of Independence alias Deklarasi Kemerdekaan yang ditulis utamanya oleh Thomas Jefferson. Kalau dianalogikan anak zaman sekarang, deklarasi ini tuh kayak break up letter atau surat putus paling formal, berani, dan elegan yang pernah dikirim ke mantan. Di dokumen itu tertulis kalimat indah,
kalau semua manusia diciptakan setara dan punya hak buat merdeka, sejak hari itu mereka gak lagi menyebut diri mereka koloni Inggris, melainkan United States of America. Tapi nih guys, buat mereka itu gak semudah bikin status di media sosial. Kenyataan di lapangan itu pahit banget. Pasukan George Washington berkali-kali kalah dari Inggris karena kalah jumlah dan kalah senjata. Momen paling kritis terjadi pada musim dingin tahun 1777 di sebuah tempat bernama Palais Forge. Ini benar-benar ujian mental. Ribuan tentara Amerika harus bertahan hidup di tengah badai salju dengan pakaian robek-robek, sepatu bolong, kelaparan, dan diserang penyakit. Banyak yang mati, tapi disinilah kehebatan Washington. Di tengah putusasaan itu, datang seorang mantan perwira militer dari Prusia, namanya Baron von Steuben. Ia dengan sukarela ngelatih para petani Amerika jadi tentara profesional. Mereka diajarin baris berbaris, cara pakai bayonet, dan taktik perang yang efektif. Keluar dari Palais Forge, mental pasukan Amerika berubah total jadi petarung tangguh. Dan disinilah plot twist terbesar dalam perang ini muncul. Amerika tahu mereka butuh backingan kuat buat ngalahin Inggris. Kebetulan kerajaan Prancis itu musuh bebuyutan Inggris dari dulu. Setelah Amerika berhasil menang telak atas Inggris di pertempuran Saratoga, Prancis langsung yakin, wah, anak-anak Amerika ini punya potensi buat menang. Prancis langsung masuk ke dalam obrolan. Mereka ngirim armada laut raksasa, ribuan tentara dan bantuan dana yang melimpah buat Amerika. Gak lama kemudian, Spanyol dan Belanda juga ikut-ikutan gabung buat nyerang Inggris di tempat lain. Alhasil, Inggris yang tadinya fokus mau ngebully Amerika, sekarang malah kena keroyok secara internasional di berbagai belahan dunia. Posisi Inggris mulai terjepit. Kita masuk ke babak akhir pertempuran, yaitu pertempuran Yorktown tahun 1781. Ini adalah momen checkmate buat Inggris. Jenderal utama Inggris, Lord Cornwallis bersama pasukannya bertahan di kota Yorktown, Virginia. Dia pikir dia aman karena bakal diselamatkan sama kapal perang Inggris. Tapi ternyata lautnya udah diblokade duluan sama angkatan laut Prancis. Di darat, mereka dikepung sama pasukan gabungan Amerika dan Prancis di bawah pemimpinan Washington. Gak bisa kabur kemana-mana, kehabisan logistik. Lord Cornwallis akhirnya terpaksa angkat bendera putih dan menyerah kalah. Ini adalah kekalahan militer terbesar Inggris dalam sejarah kolonial mereka. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1783, Inggris dan Amerika menandatangani perjanjian Paris, Treaty of Paris. Lewat perjanjian ini, kerajaan Inggris secara resmi ketuk palu mengakui kemerdekaan penuh United States of America. Warga Amerika berhasil memenangkan perang kemerdekaan mereka. Gas kunci. Setelah perang selesai, tugas mereka belum beres. Mereka harus mikir gimana caranya ngatur negara baru ini supaya gak runtuh. Disinilah mereka merumuskan konstitusi AS yang menjadi salah satu konstitusi tertulis tertua yang masih dipakai sampai sekarang. Mereka bikin sistem pemerintahan demokrasi republik, di mana kekuasaan dibagi 3 trias politika: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Biar gak ada lagi satu orang yang berkuasa mutlak kayak Raja Inggris dulu. Dan tebak siapa presiden pertama mereka? Tentu saja pahlawan perang mereka, George Washington. So, apa sih takeaway point atau pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sejarah perang kemerdekaan Amerika ini?
Pertama, jangan pernah remehin kaum underdog selama lo punya tujuan yang jelas, tekad yang kuat, dan mau bekerja sama. Hal yang kelihatannya mustahil sekalipun, kayak ngalahin kerajaan terbesar di dunia, bisa lo lakuin. Kedua, pentingnya punya strategi komunikasi dan kolaborasi. Amerika gak bakal bisa menang kalau mereka gak pintar nyari bantuan internasional kayak Prancis dan Spanyol. Mantap. Peristiwa ini juga memicu gelombang revolusi di tempat lain, termasuk revolusi Prancis yang nanti bakal kita bahas di video lain. Intinya, sejarah ini bukan cuma soal hafalan tahun dan nama orang mati, tapi soal memahami bagaimana keputusan-keputusan besar di masa lalu membentuk dunia tempat kita hidup sekarang. Mantap. Gimana menurut lo? Seru kan kisah perjuangan Amerika lepas dari status koloni? Kalau lo dapat insight baru dari video ini, jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman-teman sekelas lo yang lagi pusing nyiapin ujian praktis sejarah juga. Dan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Gue pamit, stay curious and see you on the next video. Bye. Gugu gaga. Gugu gaga.